saya tanya kepada Teguh Qori sekarang ini, itu pernyataan Teguh Qori. Saya tanya, punya atau tidak? Loh, saya jawab. Saya mau tanya saya. Punya atau tidak? Saya mau mengkonfirmasi. Nggak kredibel. Saya kamu mengkonfirmasi Pak suka TV kalau ngajak orang yang pinter. Jangan cuma saya punya titel doktor tapi nggak tahu apa-apa. Kalau itu mengada-ngada berarti percuma. Saya minta dia menjawab pertanyaan saya. Percuma kalau diskusi, kalau orang sudah berani mengada-ngada itu nanti kalau tidak ada gunanya. Percuma karena nggak mampu menjawab pertanyaan saya, turun. Apakah beliau ini mempertahankan kebenaran dengan ilmu? Semua pertanyaan kamu sudah membela otoritas yang tidak otoritatif, ya? Kamu yang tidak otoritas dan tidak otoritatif dijawab, tetapi kamu selalu meminta pertanyaan kamu dijawab. Ya, saya tugasnya menimbang koridor keilmuan. Saya tidak jawab. Semua saya jawab. Sementara kamu memberikan suatu statement, maka oleh sebab itu saya katakan, tolong Bapak Yusuf ya cari lawan sama saya untuk membela, untuk menguatkan tesis Imaduddin dengan orang yang kredibel. Kalau perlu face to face. Hatta Kiai Haji Imaduddin suruh ketemu sama saya. Sementara saya, setiap saya bernarasi, waktu saya mendukung Imad, saya siap berdiskusi dengan siapapun. Anda menjadi saksi. Dengan siapa saya sudah pernah diskusi. Anda saksi, Pak, pada Suka TV. Ya, siapapun saya lawan. Tapi hari ini saya mendukung Nasabah Alawi. Saya akan menantang siapapun orang yang membela Nasabah Alawi. Yang menentang Nasabah Alawi, saya tantang 2 kali 24 jam, 7 hari 7 malam. Di mana orangnya? Ayo diskusi sama saya. Karena memang sifatnya adalah berdasarkan giroh atau sentimen saja. Kayak tadi mengatakan orang Jawa manis di mulut, lain di hati. Ini kan rasis, nggak boleh ini. Ya ini nggak boleh. Tetapi nggak apalah, karena saya bisa memaklumi. Karena proses intelektualnya adalah di perkampungan, jadi saya bisa memaklumi. Jadi pada intinya ini adalah mempertahankan kebenaran dengan apa? Bukan dengan landasan ilmu, tetapi memperjuangkan apa? Otoritas kitab yang tidak otoritatif. Itu yang dilakukan saat ini. Walaupun banyak ada yang dihafal nama itu, nama ini, nama itu, nama ini, tapi kembali lagi pada kaidah himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Itu aja Pak Yusuf. Semangat ulama mempertanggungjawabkan ilmu, bukan apa sekedar meriwayatkan ilmu kemudian dibuat untuk membombardir orang lain seolah-olah hanya dirinya yang benar saja. Selamat saya ke Said Qori ini semakin terkenal nih. 1 tahun yang lalu podcast di saya dan beliau mengatakan bahwa awal mula ketemu Kiai Imad adalah di TikTok, kemudian juga dia menelaah yang tadinya juga Said Qori menemukan sebuah kebenaran bahwa Nasabah Alawi adalah benar, kemudian juga ketemu dengan Kiai Imad bahwa akhirnya mendukung tesis Kiai Imad dan juga menjadi salah satu panelis di perdebatan akbar yaitu di Banten, dan beliau adalah saya lihat terdepan ketika itu membela kajian Kiai Imad. Di situ beliau mengatakan bahwa menemukan kebenaran. Kemudian sekarang saya kaget, sebetulnya 1 minggu yang lalu Said Qori memberikan voice notes ke saya untuk mengajak podcast dengan Kiai Imad live. Tetapi berbagai kesibukan dan menjelang dan awal Ramadan saya coba melihat bagaimana persoalan yang sesungguhnya. Sehingga baru kali ini saya menggelar live podcast bersama Said Qori. Alasan yang pertama saya ada beredar di media sosial, apakah ini saya perlu klarifikasi nih ke Said Qori. Said Qori, apakah memang keluar dari barisan Kiai Imad atau rumor yang berkembang bahwa Anda Said Qori itu dikeluarkan dari barisan Kiai Imad? Ini yang benar yang mana nih sebelum kita masuk ke materi podcast sebelumnya? Silakan Said Qori mungkin bisa klarifikasi dulu, nanti ada beberapa pertanyaan mengenai inti materi. Silakan Said.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khina fillah, dimanapun antum berada, hari ini saya ingin sampaikan bahwa saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun, dan yang saya hormati wabil khusus pemilik akun YouTube yang bernama Pada Suka TV yang dipimpin oleh Bapak Yusuf Mars. Nah, yang kedua yang saya hormati dan muliakan intelektual NU katanya, yaitu Bapak Dr. Ribut Nur Huda. Salam kenal Ustadz. Ya, salam kenal Tuan Kori. Ya. Baik, saya ingin sampaikan dari pertanyaan beliau dari Bapak Yusuf Mars. Pada sebenarnya saya ini nggak masuk tim siapapun. Ya, saya itu orangnya bebas, independen. Hanya saja pada waktu debat di Benda Kerep, Kiai Haji Imad mengajak saya untuk bergabung bersama beliau di dalam mengungkapkan kepalsuan nasabah alwi ini awalnya. Ya saya demi kebenaran ya nggak apa-apa, ikut aja kan. Nah, berjalan waktu tidak lama setelah Benda Kerep terjadilah diskusi di Kesultanan Banten. Jadi pada dasarnya saya ini tidak masuk tim siapapun, saya independen. Terus setelah terjadi diskusi Banten, ada orang yang datang menelpon saya, yaitu Abbas Buntet. Nah, beliau, Gus Abbas Buntet itu mengajak saya untuk datang ke Cirebon. Setelah datang ke Cirebon, itu bermusyawarah bagaimana selanjutnya terkait tesis Imad. Ayo kita kawal, bila perlu kita bentuk sebuah organisasi supaya pengawalan ini lebih tepat dan tidak ada persekusi. Nah itu, maka dibentuklah PWI, dan kemudian saya sebagai pendiri dijanjikan menjabat sebagai Panglima Jawa Barat, Panglima tertinggi Jawa Barat pada saat itu, kemudian dilengserkan dengan surat kaleng oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan saya. Itu aja ceritanya. Jadi sebetulnya dalam proses penelitian nasab saya independen, saya bukan orang Imad, orang Kiai Haji Imad. Saya bukan orangnya si Fuad, tetapi saya orang yang diajak untuk bergabung bersama di dalam mengungkapkan nasab Ba'alawi ini. Nah, kemudian ada rumor bahwa saya dikeluarkan lah segala macam, itu perspektif mereka yang mereka itu sebenarnya nggak tahu sejarah. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, singkat, jelas, padat. Oke, baik Said Kori, ini sebelumnya Anda memang dikenal sebagai pembela tesis kajian Kiai Imad, kemudian juga di podcast di saya. Namun sekarang membela nasab Ba'alawi ya. Apa yang membuat Anda berubah sikap secara drastis? Baik, saya berubah itu karena pada dasarnya saya sudah sampaikan kepada antum juga dulu, dimanapun saya selalu bernarasi bahwa saya ini meneliti dan masih dalam proses penelitian yang mendalam. Walaupun pada saat itu saya menyatakan bahwa penelitian saya terhadap nasab Alawi sebagai nasab yang palsu itu sudah mencapai 99%, bahasanya dulu ya. Nah, namun terkadang dalam 1% itu bisa mengunggulkan dari 99%. Nah, apa yang menyebabkan saya kembali kepada keabsahan nasab alwi? Karena setelah saya dalami tesisnya Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, itu ternyata ada banyak hal yang terjadi, narasi-narasi yang tidak ilmiah ya, dari tesis Imad, tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Apa diantaranya? Tuduhan dia terhadap kitab Abnaul Imam itu adalah kitab palsu. Sementara awalnya saya menjadikan keabsahan nasab Alawi itu dengan kitab Abnaul Imam. Lalu saya
terdoktrin sama Kiai Haji Imad atas tuduhannya terhadap kepalsuan kitab Abnaul Imam dengan narasi yang ada di dalamnya, yaitu tahqiq muhakkik ya, tahqiq mukaddimah muhakkik atau mukaddimah tahqiq ya. Nah, setelah berjalan waktu saya nggak mendalami itu, namun setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, lalu saya berkomunikasi dengan ulama-ulama Aceh di sana. Kata guru saya, kamu silahkan meneliti keabsahan Nasabah Alawi atau kepalsuannya, tetapi jangan berdiri atas orang lain, berdirilah atas ilmumu sendiri. Berdasarkan dukungan kiai saya untuk saya berdiri atas ilmu saya, maka saya meneliti kembali tesis Kiai Haji Imaduddin, dan di situ sangat terang saya mendapatkan kepalsuan-kepalsuan daripada narasi Kiai Haji Imaduddin yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu saya ikrar untuk kembali kepada keabsahan Nasabah Alawi sekaligus membuat antitesis dari Kiai Haji Imaduddin ya, yang sudah ada di hadapan saya, sudah selesai nih ya, cuman tinggal ditahqiq saja karena antitesis saya itu berdasarkan tahqiq ya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah sampai di mahasiswa Kairo mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo, yang akan disandingkan kepada 2 syekh ulama Kairo, di antaranya Syekh Yusri dan ada lagi Syekh apa saya lupa. Insyaallah nanti akan ada kata pengantar dari mereka. Oleh sebab itu teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, penemuan saya kepada keabsahan Nasabah Alawi itu murni dengan penelitian saya ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman diskusi dengan pengikut-pengikut atau pembela Nasabah Alawi seperti Wafi, terus Rumail Abbas. Ada beberapa data dari dia yang saya dalami ya, yang saya simpan di otak saya, lalu saya dalami. Ternyata saya dalami lebih dalam ya, saya menemukan kepalsuan daripada tesis Kiai Haji Imaduddin yang tidak akurat di dalam pembuatan tesisnya untuk membatalkan Nasabah Alawi. Itu daripada sejarah kenapa saya kembali kepada keabsahan Nasabah Alawi. Jadi apa alasan yang signifikan Anda merungkadkan tesis Kiai Imad adalah dengan kitab tadi Abnaul Imam yang kata Kiai Imad adalah palsu gitu ya. Kemudian menurut Anda adalah itu menjadi sebuah referensi kitab di abad kelima. Itu seperti itu atau bagaimana ini pandangan Anda? Baik. Pertama, Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam sebagai kitab palsu dikarenakan dia mencurigai di dalamnya ada penambahan yang dilakukan oleh muhakkik. Pada dasarnya ketika saya mengkaji kitab-kitab ilmu tahqiq ya, saya punya kitab ilmu tahqiq dalam penelitian Abnaul Imam, itu ada beberapa kitab ilmu tahqiq yang saya masukkan dalam daftar pustaka. Di sana menyebutkan bahwa ulama-ulama pentahqiq itu mereka meneliti manuskrip asli tanpa tahqiq di seluruh perpustakaan dunia. Artinya ketika seorang muhakkik sudah meneliti dari seluruh perpustakaan dunia, lalu dia mengomentari apa yang dia tahqiq, artinya itu Kiai Haji Imad tidak bisa menuduh kitab itu sebagai kitab yang maudhu'ah ya, sebagai kitab yang tidak bisa diambil pegangan di dalam sebuah referensi ya. Ya. Kenapa? Karena Kiai Haji Imad bukan seorang peneliti, karena dia berdasarkan asumsi dia di dalam membaca muqaddimah tahqiq. Maka oleh sebab itu, jikalau dia adalah berani menunjukkan bukti dan memang seorang peneliti, maka wajib atas Imaduddin, atas Kiai Haji Imaduddin untuk membuktikan manuskrip asli tanpa tahqiq Abnaul Imam sebagai perbandingan dari kitab Abnaul Imam yang matbu'ah yang sudah dicetak yang beredar saat ini. Bila mana dia tidak mampu menghadirkan kitab manuskrip asli tanpa tahqiq karangan Imam Abdul Muammar Yahya ibnu Toba, maka tuduhan dia tidak bisa berlaku di dalam
kajian ilmiah. Kenapa? Karena setiap tuduhan sesuatu tanpa syawahid itu batil. Begitu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh sebab itu kitab Abnaul Imam tetap memiliki kekuatan dalam menjadikan kitab tersebut sebagai referensi. Al-Imam ahli nasabah, ya, yaitu Imam Sayyid Murtada Az-Zabidi sebagai nasabah yang terkemuka dari kalangan Sunni, mengambil referensi daripada Abnaul Imam. Lalu siapa Imaduddin? Apakah dia imam ahli nasab yang berani memaudukan atau memalsukan sebuah naskah tanpa mampu memberikan bukti yang akurat? Oleh sebab itu, di dalam antitesis saya mempertanyakan kepada Imaduddin, mampukah Kiai Haji Imaduddin untuk menghadirkan manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam, sehingga menjadi bandingan terhadap kitab Abnaul Imam yang sudah ada pada saat ini di hadapan kita, yang sudah intisyar, yang sudah matbu'ah. Bila mana dia tidak mampu menghadirkan kitab asli, manuskrip asli Abnaul Imam tanpa tahqiq, maka tuduhan dia tidak dianggap ilmiah terhadap kepalsuan kitab Abnaul Imam. Kenapa? Karena kita harus bisa mengetahui secara indrawi, secara ilmiah, dari mana dan siapa saja nama-nama yang ditambah yang dapat merubahkan daripada naskah asli kitab Abnaul Imam. Maka oleh sebab itu di dalam mukaddimah tahqiq saya juga membaca bahwa Imam Abu Muammar Yahya wafat 478 Hijri, dan dia mengalami masa zaman dengan Imam Ubaidillah atau Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Artinya di dalam kitab tersebut muhaqqiq mengatakan penambahan yang terjadi daripada kitab Abnaul Imam tidak merusak daripada naskah asli, makhtutat asli Abnaul Imam, melainkan penambahan yang ditambah-tambahkan di situ adalah orang-orang yang ada ba'da asri Abil Muammar Yahya ibnu Tabataba. Itu yang dapat saya jadikan penjelasan pada pertemuan malam ini. Ya, Tengku Qori, ini saya akan mengkonfirmasi kembali bahwa saya merekap tentang pemikiran Ki Imad bahwa kitab Abnaul Imam dikarang oleh Abu Muammar Tobat-Tobat tahun 478 Hijriah, tetapi Ki Imad mengatakan bahwa itu dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail tahun 2004 Masehi, baru 20 tahun yang lalu, dan manuskripnya tidak pernah ada. Ini bagaimana ini menurut Anda, Said Qori? Disitulah kesalahan fatal bagi Imam Kiai Haji Imaduddin. Kalau dia mengatakan itu karangan Imam Al-Habib As-Sayyid Jamalul Lail, maka dia harus membuktikan naskah asli supaya menjadi bandingan antara Abnaul Imam yang dikarang oleh Abu Muammar Yahya ibnu Toba dengan Abnaul Imam yang dituliskan, yang dikarang oleh Al-Habib atau As-Sayyid Jamalul Lail. Kenapa saya katakan demikian? As-Sayyid Jamalul Lail dalam kitab Abnaul Imam ini tidak sebagai penulis, tetapi dia sebagai orang mu'tani yang menghimpun daripada tahqiq ulama sebelumnya, dan dia mengomentari apa-apa yang ada di dalamnya. Hanya saja dia mengaku di dalam naskah tersebut dia menambahkan metodologi penulisan asal. Misalkan yang tadinya pada naskah asli dituliskan melalui kaedah musyajjar tasjir, nah beliau merubah menjadi musyajjar mabsut, ya. Artinya yang tadinya dituliskan dari perut ke atas umudun nasab, dan beliau menuliskan perubahan denah dari atas ke bawah, dan ini tidak menjadi perihal yang membuat sebuah naskah itu menjadi palsu. Misalkan Dr. Ribut menuliskan sebuah naskah dengan tabel dimulai dari bawah ke atas. Lalu saya yang mentahqiq, saya merubah metodologi penulisan Kiai Dr. Ribut dari metodologi musyajjar kasyaf, artinya musyajjar yang dimulai dari atas ke bawah. Itu tidak mengurangi keaslian sebuah kitab, hanya metodologi penulisan saja yang dirubah oleh Al-Habib Jamalul Lail. Begitu, Ustaz. Jadi Kiai Haji Imaduddin sangat fatal di sini.
Kenapa? Dia menganggap bahwa kitab Abnaul Imam dikarang oleh Sayyid Jamalul Lail tanpa berdasarkan bukti yang akurat, hanya berdasarkan asumsinya Kiai Haji Imaduddin. Itu tidaklah ilmiah. Maka dalam hal ini tesis harus berdasarkan keilmiahan, tidak berdasarkan asumsi. Jadi kalau dia menuduh itu adalah tulisan tangannya Habib Jamalul Lail, maka dia harus membuktikan ya bahwa secara naskah dan makhtutah itu adalah berdasarkan tulisan tangannya Al-Habib Jamalul Lail. Jika tidak, tuduhan dia adalah tidak ilmiah, melainkan penipuan sejarah zaman modern. Wallahu a'lam. Oke, ini menarik sekali Tangku Qori. Nanti akan lebih menarik lagi debat seru jika Tangku bertemu dengan Ki Imad. Bahwa kitab Abnaul Imam asli atau palsu. Menurut Tangku itu asli, menurut Ki Imad itu palsu. Ini akan menjadi sebuah kajian menarik. Kita nanti mudah-mudahan ini bisa terselenggara ini membedah fakta-fakta tentang kitab Abnaul Imam. Saya kira mudah-mudahan juga Kiai Imad ini menonton diskusi malam ini sehingga bisa menjadikan sebuah masukan atau referensi nanti Kiai Imad. Oke, Tengku. Jadi kitab andalan Anda untuk melawan Kiai Imad adalah kitab Abnaul Imam karya Abdul Muammar Toba abad ke-5. Selain kitab Abnaul Imam, apakah Tengku sudah mendapatkan kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa atau belum dapat? Alhamdulillah. Sudah, saya sudah melengkapi selain Abnaul Imam dengan referensi yang terdiri dari fatwa-fatwa ulama yang ada di abad 7 sampai abad 15 Hijri. Kemudian ini untuk merungkatkan Kiai Imam hanya dengan kitab Abnaul Imam saja atau ada kitab yang lain? Banyak, kan saya sudah katakan. Banyak untuk merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin. Saya tidak memiliki hanya sebatas satu referensi. Saya menghadirkan 102 sumber referensi di dalam mensahihkan nasab Ba'alwi. Sementara Kiai Haji Imad di dalam tesisnya hanya bersumber dari tidak lebih dari 30 jumlah kitab ke bawah. Saya menjadikan referensi 102 referensi, bahkan fatwa ya Ahlun Nasabah dari Naqobah Ashraf Kalastani ya dari Pakistan. Begitu. Oke, yang biasa menjadi satu rujukan salah satunya ini Sajarah Mubarakah. Ini menurut Anda bagaimana nih kitab Sajarah Mubarakah sebagai salah satu referensi Kiai Imad bahwa nasab Alawi itu tidak nyambung ke Rasulullah? Baik, justru secara terang di dalam naskah Syajarah Al-Mubarakah, pertama, Kiai Haji Imaduddin harus memberi jawaban dari pertanyaan saya, siapakah ulama terkemuka ahli nasab yang ada di abad 5, 6, dan 7 Hijri yang mengkonfirmasi bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai ahlun nasabah? Itu yang harus dijawab. Bukan referensi dari kitab-kitab kemudian seperti Tobaqatun Nasabin yang ada di abad baru ini. Sementara yang saya tanya, tunjukkan satu konfirmasi daripada ulama-ulama ahli nasab, ahli tarikh yang ada di abad 5, 6, dan 7 yang mengkonfirmasi bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ahli nasabah dan beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu pertama. Yang kedua, di dalam naskah mukaddimah kitab yang dituliskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, di situ disebutkan lafaz di halaman 12 paling akhir, hadzal kitabul musamma bisyajaratil mubarakah qara'tuhu ala as-sayyid al-ajal al-alim al-muhtarim Syamsuddin Majidil Islam Syarafil Itrah Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali adamallahu majdahu. Artinya apa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengungkapkan dengan perkataannya di dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa aku telah membacakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini di hadapan seorang sayyid yang mulia, yang alim, yang
yang dimuliakan, yaitu Syamsuddin cahayanya agama atau matahari agama, Majidil Islam, Syaraful Itrah, Ali bin Syaraf Syah. Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Pertanyaan saya, tahun berapa biografi Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali diketahui oleh ulama-ulama di zaman abad ke-5, ke-6 dan ke-7 Hijri? Siapa Ali bin Syaraf Syah ini? Tahun berapa lahir dan wafatnya? Apakah dia hidup sezaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi atau tidak? Jikalau dia hidup sejaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, tunjukkan di kitab apa dan apa karangan Imam Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah selain kitab selain daripada naskah yang dibacakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, pertanyaan saya itu. Sehingga dalam penelitian saya menemukan bahwa Ali bin Syaraf Syah itu bukanlah ulama yang ada di abad ke-5, 6 Hijri, tetapi dia adalah ulama yang ada di abad ke-7, 8 Hijri. Artinya Imam Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali, beliau wafat 740 Hijri. Sementara Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 600 Hijri. 606 Hijri ya wafatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi mampu membacakan naskah kitabnya di hadapan orang yang belum dilahirkan ke alam dunia ini? Itu yang harus dijawab oleh Imaduddin. Bisa disimpulkan bahwa Anda itu mempermasalahkan kesimpulan dari kitab Sajarah Al-Mubarakah ini. Ya, sesuai dengan naskah yang ada dalam perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan saya membacakan kitab saya ini di hadapan orang yang belum lahir. Ini mustahil diterima oleh akal siapapun yang berpikir. Maka oleh sebab ini jelas bahwa orang-orang yang mencantol sebuah nama untuk sebuah kitab, mesti yang namanya orang-orang yang berbuat sesuatu penyelewengan dalam naskah, mesti akan terjadi kelupaan dan kekeliruan dalam pembuatannya. Sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi sama sekali tidak pernah menulis kitab yang berjudul Asy-Syajaratul Mubarakah. Oke, baik. Katakanlah, iya betul. Siapa Fahru Roji adalah tadi dikatakan wafat 606 Hijri. Dan dia ada di Roy, pengarang kitab ini. Artinya ketika dengan siapa Ahmad bin Isa itu katakan kakek lah ya, kakek. Nah, bukannya itu masih dekat ketika seseorang mengkonfirmasi tentang sosok yang hidup di abad di tahun ke 500 Hijriah atau 400 Hijriah, kan masih dekat. Katakan panca kakinya adalah kaki. Dan itu sama-sama hidup di Roy. Baik. Kalaupun kita menganggap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kitab asli karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka kita harus mempertanyakan Rai itu di mana? Di Iran kah, apa di Basrah atau di Irak? Oke, lanjut. Baik. Ya. Artinya Rai itu bukan Basrah dan bukan Irak. Sementara Ibnu Toba penulis kitab Abnaul Imam itu orang Irak. Dan Imam Ahmad bin Isa ada di Irak. Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far itu ada di Irak. Nah, beliau mencatat keluarga-keluarga daripada Ahmad bin Isa pada masa dia bertemu di Irak dan Basrah sebelum dia berhijrah. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi menukil daripada siapa? Keluarga Imam Ahmad bin Isa hanya menentukan dengan 3 orang. Tidak ada satupun ulama di masa abad 5, 6, 7 ya, di masa abad 5, 6, 7 yang menentukan anaknya Imam Fakhruddin Ar-Razi terbatas inhisar hanya 3. Saya butuh daripada referensi sanad. Dari mana Imam Fakhruddin Ar-Razi menemukan anaknya Imam Ahmad bin Isa hanya terbatas dengan 3? Tidak ada satu sumber pun. Di Al-Muntaqilah hanya menyebutkan 2. Di Tahdzibul Ansab menyebutkan 1. Di kitab Majdi menyebutkan 1. Di kitab Al-Fakhri
menyebutkan satu, di kitab Al-Asiri hanya menyebutkan satu. Lalu dari mana referensi Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menyebutkan 3? Ini perlu diketahui, tidak asal-asalan gitu loh. Jadi kalau Imam Fakhruddin pun kita anggap menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tentu kenapa berbeda dengan Abnaul Imam yang lebih tua? Artinya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tentu bukan dituliskan di abad 5 dan 6 Hijri, melainkan kitab yang dituliskan di abad 8 dan 9 Hijri. Oke, Tengku. Jadi menurut Tengku, kitab andalan Kiai Imad Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fahru Raji yang wafat tahun 606 Hijriah itu bermasalah karena tidak jelas mengambil referensi dari mana bahwa Ahmad bin Isa anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada itu, Ben. Itu begitu ya, kesimpulan Anda? Ya, tapi saya tambahkan bukan itu saja. Penulis Asy-Syajarah Al-Mubarakah di dalam mukadimah tahqiq, mukadimah tasnif, dia mengatakan bahwa Imam Fakhruddin Az-Razi sendiri membacakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah langsung di hadapan Ali bin Syarafsyah, di mana Ali bin Syarafsyah tidak hidup sejaman. Di masa abad 606 Hijri, Imam Ali bin Syarafsyah belum lahir. Bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi membacakan sebuah naskah kitabnya di hadapan orang yang belum lahir? Ini adalah petanda bahwa kitab itu bukan ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, melainkan dituliskan oleh orang-orang yang ada di abad 8 sampai 9 Hijri. Saya curiga kitab ini dituliskan langsung oleh Ali bin Syarafsyah dan disalin ulang oleh Wahid bin Syamsuddin. Dan Wahid bin Syamsuddin pun biografi Wahid bin Syamsuddin pun tidak diketahui oleh banyak ulama-ulama ahli nasabah. Oke, ini sudah setengah jam saya berinteraksi dengan Said Qori. Ini menarik jika nanti kita gelar pandangan Said Qori versus Kiai Imad. Pertama tentang kitab Abnaul Imam, kemudian dengan kitab Syajarah Mubarakah. Ini akan menarik nanti perbincangannya. Baik, saya coba ke Dr. Ribut Nur Huda, intelektual muda NU yang sekarang berada di Sudan. Menjelang buka tentunya ya di Sudan. Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat pemikiran, kita coba ya membedah pemikiran dan riset lah. Kiai Imad melakukan riset bahwa nasab Alawi tidak tersambung, kemudian juga Tengku Qori yang tadinya juga membela nasab Alawi, kemudian berbalik membela kajian Kiai Imad, kemudian sekarang juga berbalik kembali untuk membela, mengukuhkan nasab Alawi tersambung ke Rasulullah. Menurut Anda bagaimana dengan pemaparan-pemaparan yang ditemukan oleh Said Qori? Silakan Dr. Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad wa ba'du. Ini yang saya hormati owner pada Suka TV, ya, Pak Yusuf Mars, dan yang saya hormati juga Tengku Qori, yang beliau sudah tidak asing lagi di kalangan para pengkaji nasab, ya, di era digital saat ini. Alhamdulillah tadi temanya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, yaitu bagaimana Tengku Qori, ya, ini beliau hijrah dari yang tadi disebut dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip sebagai kalangan penolak ketersambungan nasab, sekarang menjadi berbalik, yaitu pendukung ketersambungan nasab. Ini saya mau memulai dulu, ini adalah pembahasan masih dalam koridor berpikir Islami, koridor kajian keislaman. Ya, karena apa?
Karena persoalan nasab ini urusannya dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan persoalan nasab nasab orang fasik, tapi nasab orang paling mulia ya di dunia dan akhirat. Lah, yang kedua ini tentunya kalau Tengku Qori ingin mencoba menjadikan ini sebagai polemik, ya perdebatan tertulis, di mana Kiai Imad itu dengan tesisnya, ya, dan tersirat dalam buku-bukunya, terakumulasi dalam buku-bukunya, ya sekitar ada 8 karya tulis, ya, dengan perjalanan beliau sebagai intelektual pesantren itu, dan juga secara akademisi beliau juga melewati proses bagaimana cara membuat tesis. Ini tentunya bukanlah sesuatu yang kita anggap sebagai tahsilul hasil, penelitian yang sia-sia atau penelitian yang hanya membiu dengan sebelumnya. Dalam arti seperti yang dikatakan oleh Tengku Qori sendiri, berdiri di atas ilmunya sendiri. Yang juga nanti akan mencoba ditunjukkan oleh Tengku Qori bagaimana beliau berdiri di atas ilmunya sendiri. Walaupun tanpa melupakan bahwa ilmu itu sifatnya universal. Ilmu itu sifatnya universal, bisa dikaji di meja akademik secara objektif. Ya, hanya saja persoalan masalah nasab ini kembali kepada persoalan kejujuran, ya, kejujuran intelektual tentunya, otentifikasi, keaslian, ya, bertolak pada hawas, bertolak pada kesaksian mata dia anaknya si A atau bukan, kemudian kesaksian itu kemudian menjadi tulisan atau berita lisan dan tertulis dan terwariskan sampai sekarang, yang warisan itu berupa tulisan yang kemungkinan tulisan itu bisa diperdebatkan, ya, bisa diperdebatkan. Nah, sekarang dunia intelektual itu begitu terbuka. Ini yang perlu saya juga meminta konfirmasi juga nanti ke Tengku Qori. Di mana persoalan nasab ini kalau dalam YouTube yang beredar, ya, video yang viral, Tengku Qori kan juga secara sadar mengatakan bahwa ulama nasab itu telah merilis sebuah fatwa yang ada di Lebanon, ya, yang kata Tengku Qori itu ada 22 halaman, dan itu kesimpulannya adalah membatalkan nasab Ba'alawi. Apakah ini berita yang sikoh yang disampaikan oleh Tengku Qori, artinya yang berita yang bisa dipercaya, ataukah Tengku Qori ingin mencoba melawan fatwa tersebut yang disebutkan ulama nasab berkumpul di Lebanon, kemudian mengkaji dan mengeluarkan fatwa bahwa Ba'alawi bukan nasab baginda, tidak punya nasab yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu di garis bawahi, bagaimana Tengku Qori secara paradigmatik itu punya landasan ataukah beliau masih dalam proses, awalnya proses katanya tadi beliau menyampaikan proses mencari kebenaran, sekarang bukan sebagai antitesa tapi masih dalam proses untuk mencari kebenaran yang mungkin nanti disebut sebagai antitesa. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi kalau dengan karya-karya Ki Imad itu sudah cukup untuk diverifikasi bahwa beliau sebagai peneliti nasab. Ya, kalau zaman dahulu orang punya karya 2, 3, 4 itu sudah akan disebut sebagai ahli. Walaupun ahli dalam ilmu, dalam arti ahli dalam informasi yang kekayaan informasi, bukan ahli dalam akumulasi informasi, bukan ahli dalam keilmuan yang terstruktur, yang sistematis, yang memiliki metodologi tertentu. Nah, itu beda lagi. Nah, di zaman akademik sekarang ini, orang yang disebut ahli itu tidak hanya dalam hal beliau mampu mengakumulasi pengetahuan, dan pengetahuan itu
berjasa pada orang-orang setelahnya sehingga dia disebut ahli. Tetapi ahli zaman sekarang orang yang bisa ya membuktikan secara ilmiah dengan metodologi ilmiah. Ya kasarannya kalau disebut apakah persoalan perdebatan nasab antara Tengku Qori dan Kiai Imad itu adalah sudah sampai pada titik interpretasi, titik penafsiran dalam kajian sejarah, ya tentunya sepertinya belum. Karena memang datanya bukan data baru. Tetap kitabnya Abnaul Imam dan muhakiknya juga belum ada muhakik lain yang pernah disampaikan oleh Kiai Imad. Ya, misalnya kitab Abnaul Imam yang ditahqiq oleh oleh 3 muhakik itu, yang kemudian di situ mukadimahnya beliau muhakik itu mengaku bahwa buku yang sudah rilis hasil tahqiq tersebut tidak pure, tidak murni sebagai tulisan Ibnu Toba, tetapi sudah ada tambahan. Nah ini kan yang kemudian disebut distorsi, apalagi kalau tambahannya tidak terukur, dan juga mungkin juga ada pengurangan, dan mungkin juga ada perubahan. Kenapa? Karena tidak dimaksudkan untuk menjaga keaslian buku tersebut. Nah ini yang perlu diperhatikan, karena akan percuma kalau masuk meja akademik ya tidak lolos lagi. Nah oleh karena itu sumber primer ini apakah ada yang baru? Kemudian ketika sudah ada yang baru, apakah sudah diverifikasi, sudah dilewati kritik? Ya kritik itu nakat itu kiro atau malam yukro, membaca apa yang belum terbaca. Kalau semua sudah terbaca dan terjadi konsistensi dan koherensi, ya, yang kemudian disimpulkan bahwa kitab itu terdistorsi, maka bisa disebutkan kitab itu tidak bisa menjadi rujukan. Kemudian ketika dibandingkan dengan kitab yang lain, referensi sumber primer lain, misalnya kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syajaratul Mubarakah itu yang diterbitkan oleh penerbit kredibel. Nah, apakah kemudian ya ulama-ulama nasab internasional kemudian mengatakan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak valid? Itu kan juga tidak mungkin. Itu sangat simplistis, sangat menyederhanakan persoalan. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan lagi, bagaimana mungkin Tengku Qori ini ingin mendelegitimasi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah sebagai sumber primer dalam kajian nasab, kemudian sebaliknya ingin mengangkat keaslian kitab Abnaul Imam yang mungkin judulnya, ya kalau dalam kajian-kajian yang sudah beredar itu kan, ya tadi juga disebutkan oleh Pak Yusuf bagaimana Jamalul Lail itu juga menawarkan tema bukan Abnaul Imam, yang menunjukkan bahwa ya kitab itu bukan murni tapi sudah melalui percampuran dan sebagainya. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini perlu ditekankan ya, bahwa ya mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Misalnya dulu perdebatan misalnya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu, yang beliau mengkritik para filosof, itu Ibnu Rushd itu membuat tulisan yang kemudian jadi polemik. Apa itu kitabnya? Tahafutil Falasifah. Dan ini yang akan juga dilakukan oleh Tengku Qori. Ya akan mau menulis. Persoalannya apakah nanti tulisan beliau ini akan bertahan dalam sekian lama diskursus ataukah bertahan sebentar saja. Kalau tesis Kiai Imad itu bertahan, ya bisa disebut sanawat. Bukan sanatain lagi, bukan 2 tahun lagi, tapi sanawat. Bertahun-tahun bertahan tanpa harus merusak hubungan antara sesama muslim, antara klan Indonesia dengan klan misalnya dengan
Ba'alawi di Yaman, ya nggak merusak masalah hubungan itu. Itu syai'un akhar. Tapi dalam masalah ilmiah ini yang harus betul-betul kita menjauhkan emosi. Lah makanya kalau kita baca kitab, minimal kan yang harus diketahui seorang peneliti adalah yang pertama, ini dalam kitab Naqdul Rijal ya. Ya, rijalnya sudah nggak ada, termasuk Naqdul Ma'allafahum, mengkritik apa yang beliau tulis. Yaitu bagaimana membaca ghordul bahis wa manhaju, ghordul mu'allif wa manhaju. Bagaimana membaca tujuan penulis dan juga manhaj yang digunakan oleh penulis. Nah ini makanya ketika penulis-penulis dulu jarang yang menyampaikan tujuan secara soreh, sehingga butuh penelitian. Dan itu diteliti oleh pentahkiknya. Dan pentahkiknya dengan keterbatasan informasi di zaman dulu, di zaman ketika orang itu mencari riwayat, mencari informasi, itu harus pindah satu negara ke negara lain. Dan beda dengan sekarang, ada maktabah elektronik, ada perpustakaan digital, ya, yang sangat melimpah informasi tersebut, sehingga upaya verifikasi itu bisa dilakukan dengan tanpa masyakoh, ya, tanpa susah payah, beda dengan zaman dahulu. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Karena apa? Kalau nawaitunya, niatnya adalah mencari kebenaran, maka waktu nanti yang akan menguji, bukan peneliti, bukan penulis itu sendiri. Ya silakan, misalnya Tuan Qori tadi mengatakan kemarin sampai pada 99%, ya beliau menyampaikan 99%, waktu perdebatan mendukung kelompok Kiai Imad itu beliau mengakunya masih 99%, ada 1% lagi. Tapi yang kemudian ketika Tuan Qori barangkali akan melakukan otokritik, ya, mengkritik diri sendiri, ya, masuk menyampaikan ulama nasab di Libanon itu yang kemudian mengeluarkan fatwa pembatalan nasab Ba'alawi. Yang kedua, ya mohon maaf, ya Tuan Qori yang kemudian ya di video kan juga beredar itu menjahanamkan Ba'alawi misalnya. Entah itu bercanda atau bagaimana, itu adalah menunjukkan ekspresi bahwa Tuan Qori itu sudah 100%. Tidak pada tahap kognitif pemikiran saja, sudah pada tahap itikad, keyakinan. Saking yakinnya beliau mengatakan jahanam Ba'alawi itu misalnya begitu. Nah ini Pak Yusuf, ini tanggapan saya tidak punya maksud apa-apa. Polemik itu akan terjadi dan dunia itu berubah, bergeser. Kenapa? Dunia keilmuan sekarang semakin terbuka. Dulu orang bisa diarahkan ke satu kitab, Sulam Taufik saja, ya bisa. Fathul Qorib saja, sampai habis usia itu bisa zaman dulu. Sekarang era digital, generasi alpha itu sudah bisa mengakses sumber-sumber sendiri, bahkan maktutot, manuskrip yang ada di maktabah-maktabah wakaf elektronik di dunia, di negara-negara Arab, ya, termasuk di Leiden Belanda sendiri. Nah ini Pak Yusuf, jadi kitab yang disebut Sajatul Mubarakah itu tidak ada, hemat saya tidak ada ulama nasab kredibel yang yang diakui dunia internasional yang mendelegitimasinya, tidak ada. Tetapi bagaimana kemudian Tuan Qori mau mendelegitimasi Sajatul Mubarakah itu? Nah ini yang tanda tanya besar, ya. Jadi tahapan riset ini belum sampai pada tahapan historiografi, tahapan penulisan, tapi masih sebenarnya heuristik bagaimana mencari sumber, atau mungkin masih tahap verifikasi, ya, mengkritik sumber secara adil, secara insaf, objektif, ilmiah, tanpa ada unsur-unsur luar, artinya tidak ada dipengaruhi oleh emosi. Nah ini yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Tengku Qori, karena dunia keilmuan ini sudah sedemikian maju, ya. Kalau bisa dikatakan, misalnya dalam masalah ini pendekatan lain, ya Bu, pendekatan ro'yu, pendekatan akal, bukan hawas. Kalau masalah riwayat tidak mungkin ada dua kebenaran, ya. Dalam arti masalah nasab ini, ya, tidak mungkin ada dua kebenaran, sehingga nggak bisa disintesis, nggak bisa digabungkan. Kalau terputus berarti tidak tersambung.
Kalau tidak tersambung, ya kalau tersambung berarti tidak terputus, nggak bisa digabung. Beda dengan pendekatan fikih. Misalnya di Arab Saudi sekarang itu melakukan koreksi besar-besaran yang dikawal oleh Liga Muslim Dunia. Apa itu? Ingin mempertemukan dua kelompok yang dulu itu antagonistik. Dulu itu berbenturan sampai muncul definisi, ya kelompok itu adalah kelompok Sunni Syiah. Sunni adalah bukan Syiah, Syiah adalah bukan Sunni. Tapi kemudian Liga Muslim Dunia di Arab Saudi, PBNU juga hadir itu, acara di Mekah itu, ya udah ini yang kedua kalinya. Ya tahun kemarin Ramadan, kemudian Ramadan tahun ini, minggu yang lalu, itu kumpul lagi untuk membahas bagaimana binaul jusuri bainal mazahib al-islamiyah. Membangun jembatan mazhab-mazhab Islam antara firqah Sunni dengan Syiah, termasuk yang ada di Oman itu, ya Ibadiyah, termasuk juga ya Ahlul Asar, Ahlul Hadis dan lain-lain. Yang dulunya nggak bisa disatukan, tapi sekarang bisa disatukan. Kenapa? Itu masih kaitannya dengan nas, berkaitan dengan sanad, hawas, indrawi, dan juga berkaitan dengan ro'yu. Tapi persoalan nasab ini hanya persoalan kebenaran sumber saja. Kalau sumbernya salah juga salah. Lah, ini yang saya minta keterangan tambahan ya dari Tengku Kori agar kita ini bisa selamat lah. Kalau memang secara ilmiah terputus jangan disambung, kalau sambung jangan diputus. Nah, itu Pak Yusuf. Jadi ini masih pada tahap verifikasi, tahap kritik sumber. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Tengku Kori mungkin ada tambahan informasi. Jadi saya ingin bertanya juga ke Said Kori bahwa untuk buku atau yang lainnya ya naskah tentang antitesis terhadap Kiai Imad sudah berapa persen dan kapan kita publish, kita tunggu. Tapi sebelumnya silakan mungkin ada konfirmasi atau klarifikasi tadi yang diungkapkan oleh Dr. Ribut. Silakan Tengku Kori. Baik. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nurhuda tidak memberikan suatu narasi yang membuat kuat dan benarnya sebuah tesis Imaduddin, hanya berdasarkan statement private-nya ya terkait kritik saya terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kritik saya terhadap Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis. Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima, sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh kejam loh, Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Tolong dijawab. Ya, saya baca. Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca ya kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya. Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan.
Oke, mungkin langsung saja Said Qori, Anda bisa mempertajam bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah tidak palsu. Mungkin dari sisi mana Anda melakukan Kan sudah jelaskan Silakan. tadi Bang Yusuf Mars, saya sudah jelaskan tadi. Apa yang saya sampaikan hanya saja Dr. Ribut Nurhuda mengkritik saya terkait kitab Abnaul Imam dan menguatkan Imaduddin dalam menyampaikannya. Gitu loh. Nah, saya kan bertanya, adakah dia membaca detail tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Dia menjawab, saya sudah membaca detail. Baik, ketika dia sudah membaca detail, saya kan wajar mempertanyakan dari mana dasarnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan kepalsuan kitab Abnaul Imam. Nah, terus dia menjawab, suruh baca sendiri. Bukan ini diskusi. Kalau dia bisa mengungkapkan karena dia seorang peneliti kitab Abnaul Imam, seharusnya dia mengungkapkan lafaznya. Baik, dasar apa yang membuat saya menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam itu tidak ditambahkan orang-orang yang semasa dengan Imam Abul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba, tetapi penambahan itu terjadi bagi orang-orang yang ada setelah zamannya Imam Ibnu Toba-Toba. Adapun Abdullah bin Ahmad bin Isa itu orang yang hidup di masa abad keempat. Sementara Imam Abul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba wafat abad kelima. Artinya beliau hidup sezaman. Nah, orang ada di zaman itu sezaman dengannya tidaklah ditambah oleh muhakik. Yang ditambahkan oleh muhakik itu adalah ulama-ulama atau adalah nasab-nasab silsilah yang ada setelah masa Ibnu Toba-Toba. Dan hal itu diterangkan oleh muhakik ya dalam lafaz lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi silsilatil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Mu'ammar ibni Toba-Toba sahibil kitab wal mutawaffa sanata thamanina wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya begini, ketika naskah ini disalin ya, ia pentahkik menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba, pemilik asli kitab ini, yang meninggal pada tahun 478 Hijri. Nah, di sini kan kita sudah jelas tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi salasilil ansab. Artinya penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut terlihat sangat jelas penambahannya. Nah, Imad mengatakan nggak jelas kan? Tapi saya menemukan kejelasannya. Di situ ada tandanya, yaitu tanda titik garis-garis. Nah, tanda titik-titik garis-garis ke sananya itu orang-orang yang ada setelah zaman Abu Mu'ammar Yahya. Sementara yang sebelum titik-titik garis itu, garis titik-titik kecil, itu menunjukkan makna bahwa orang yang sebelum garis itu adalah orang yang hidup semasa dengan Abu Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba. Di sini dia berarti tidak bisa mengetahui. Maka kemana Bapak Ustadz ribut tadi? Bisa naik lagi tidak? Nah, halo, dengar suara saya tadi? Ya, ya. Ada gangguan sinyal tadi? Ya. Nah. Oke, Dr. Ribut berada di Sudan, mungkin agak sedikit sinyalnya agak kurang ini ya, kurang bagus. Ya, lanjut, artinya kita kembali kepada Dr. Ribut langsung memberikan tanggapan, silakan. Ya. Ya, halo. Halo, ya, silakan. Tadi saya baca. Anda boleh buka halaman 22 kitab Abnaul Imam. Halaman 22 kitab Abnaul Imam. Punya nggak kitabnya? Halo, Dr. Ribut.
Ya silakan dibaca aja. Ya sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Tabatoba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhakkik dari manuskrip tanpa tahqiq. Ya, ketika beliau menulis ulang, pentahqiqnya menulis ulang, siapa pentahqiq pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah, ulama sunni yang kredibel, yang siqah dan terpercaya, mausuqah, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Tabatoba adalah orang yang kadzib. Ya, muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama siqah. Oke. Beliau di sini mengatakan pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan, namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah, penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abul Muammar. Artinya penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhakkik untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5. Justru ini sangat kredibel secara logis. Tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhakkik. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhakkik penambahan itu berarti Imaduddin, Kyai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhakkik itu pendusta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibnu Sadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kyai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang siqah dan mausuqah, sehingga orang siqah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kyai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbu'ah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kyai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang ya, dari 1, 2 dan 3 ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kyai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia, dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa
Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus. Ya, tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silahkan Anda buka naskah dia, lalu jawab dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan. Berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang. Pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya apa biografi Ali bin Syarafsyah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Tengku Kori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Libanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Tengku Kori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Baik. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya, ya, seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya takaluf, ya, sebentar, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Ustaz Ribut, Anda harus paham itu saya. Dua pertanyaan aja, ya, silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Tengku Kori sendiri, ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali, ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu silakan dijelaskan. Kalau dulu pernah mengatakan, ya, Tengku Kori pasti ingat, nggak akan lupa itu karena itu di video sudah beredar. Ulama nasab berkumpul di Libanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'lawi putus, itu udah semua orang tahu. Nah itu silakan, itu bagaimana Tengku Kori itu menanggapinya? Di samping apakah Kiai Imad nyebut mereka pentahkik itu pendusta? Kalau enggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya. Pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya. Tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan bahasa pentahkik telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahkik? Dan sama dengan menuduh pentahkik itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal.
Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam apa namanya kitab itu saya sudah lupa. Ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya. Dan saya katakan, Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah ternyata setelah saya kaji mendalam. Dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Ya. Anda silakan lacak informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan nasabah alwi. Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin, ya, berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu. Itu sama dengan kaidah dia, kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang manapun. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya, ya, Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan suatu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya, ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal. Karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh ahlun nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af, ya. Di situ sudah menjawab. Artinya yang saya tanyakan hari ini, apa bukti kalau Anda menganggap bahwa sejarah Al-Mubarakah itu kredibel? Siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Jika kalau Anda meneliti nasab kitab apa namanya tesisnya Kiai Haji Imaduddin, siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali dan siapa Wahid bin Syamsuddin itu, siapa biografinya? Apa biografinya? Silakan, saya tunggu. Tadi jawaban sudah saya jawab semua. Anda tidak perlu mengomentari dulu jawaban saya, tetapi Anda harus menjawab dulu apa yang saya pertanyakan supaya diskusi ini kredibel. Silakan. Ya, ini ya, Pak Yusuf. Oke. Ini saya sebenarnya sejak awal saya menyampaikan perkataan pertama saya belum ditanggapi yang pertama itu. Karena apa? Saya kembali lagi dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi himmah, semangat atau misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu. Lah apa yang saya tadi sampaikan pertama dalam pertemuan tadi, ya, itu belum ditanggapi. Di mana Tengku Qori itu, ya, Tengku Qori itu ngomong sekarang itu tidak bisa terpisah dengan Tengku Qori yang sebelumnya. Artinya apa? Harus ada pertanggungjawaban agar masyarakat itu tahu. Terkait apa? Terkait Tengku Qori membuat pernyataan tentang ulama nasab yang berkumpul di Lebanon, ya, itu mengeluarkan fatwa 22 halaman
Ya, itu bagaimana? Apa yang dibaca oleh Tengku Kori dari 22 halaman itu, dan bagaimana fatwanya, dan apa yang tidak disetujui oleh Tengku Kori. Karena apa? Video itu beredar. Nah, ini akan berdampak secara terus-menerus ya sampai nanti. Oleh karena itu sekarang Tengku Kori, apakah itu hanya riwayah, hanya mencomot saja, atau Tengku Kori itu sudah membaca fatwa 22 halaman itu, ya, dan bagaimana Tengku Kori bertanggung jawab kalau sekarang berbeda. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau itu yang pertama nggak ditanggapi secara sungguh-sungguh, ini percuma, nanti akan jadi debat kusir. Ya, enggak, saya sudah jawab tadi, kamu nggak dengar kan? Itu Pak Dokter, please listen to me please. Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada Sukatipin. Ya. Pada Sukatipin yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak dengar. Kalau nggak dijelaskan percuma, Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Kori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja ini. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Kori mengarang atau bagaimana ini? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan. Coba saya tanya sama pada Sukatipi. Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak? Siapa? Silakan dijelaskan isinya apa 22 halaman itu. Terus gimana letak ketidaksetujuannya? Itu Pak Yusuf. Saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang saya sebutkan di dalam YouTube saya itu penulisnya siapa? Tahu nggak? Dijelaskan dulu aja. Saya tanya, tahu tidak? Kok susah kau ini? Yang disebutkan para ulama nasab berkumpul, siapa saja yang berkumpul, siapa saja yang mengeluarkan fatwa. Astagfirullah. Itu aja. Kalau nggak dijelaskan, berarti dulu pernah ada masalah kejujuran informasi. Ini menimbang masalah kejujuran intelektual aja. Kalau itu nggak dipertanggungjawabkan, maka yang lain juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, silakan siapa aja yang berkumpul, naskahnya bagaimana isinya, silakan. Apa yang tidak disetujui oleh Tengku Kori, itu aja cukup. Ya. Coba sekarang Pak Yusuf. Pak Yusuf. Tadi saya menjelaskan tentang narasi saya kepada Syekh Yasin Al-Khalidari, itulah orang yang membuat buku 22 halaman yang dulu saya komentari. Ya, saya jadikan hujah untuk membatalkan nasab Ba'alwi, dan itu barusan sebelum dia ngomong, saya sudah jawab. Kok dia nggak dengar sih? Saya bingung ini, gimana nih caranya nih? Kamu dengar nggak omongan saya tadi? Oke, mungkin bisa ini kembali. Maaf ya, sebelumnya saya juga ini ada koneksi internet yang tidak baik di saya. Tadi saya sempat terlempar. Baik, Said Kori, mungkin sedikit saja disinggung kembali tadi pertanyaan Dr. Ibut. Kita sudah melebihi dari 1 jam 20 menit, hampir 1 jam 20 menit. Mungkin singkat padat, silakan. Nanti kita coba beralih ke topik yang lain. Yang menuliskan kitab tersebut 22 halaman itu, ya, namanya Syekh Sayyid Yasin Al-Khalidari Al-Musawi Ar-Radhawi Al-Hashimi. Ya. Di dalam naskah tersebut, ya, dia menyatakan nasab Ba'alwi itu adalah maudhu'ah, batil. Ya. Udah. Saya menukil daripada kitab tersebut atau 22 halaman tersebut hasil daripada Muktamar Ulama Libanon. Ternyata
di dalam naskah tersebut bukan hasil muktamar. Ya, setelah kita baca rinci, itu bukan hasil muktamar. Dilakukan fatwa tersebut dituliskan di Libanon, bukan hasil muktamar. Gitu loh, Mas. Kamu punya nggak naskah itu? Dr. Ribut, punya nggak? Saya meminta konfirmasi kejelasan dari Tengku Kori. Kan sudah saya jelas. Makanya silakan dijelaskan. Kenapa kamu kalau Tengku Kori dulu pernah menyampaikan keliru atau salah, sekarang silakan disampaikan aja. Letak kekeliruannya di mana? Oke. Ya, agar apa? Agar tahu, karena ini masalah kejujuran intelektual, tidak perlu kemana-mana. Ya. Muter-muter. Kamu ini kenapa sih? Kamu dari tadi pertanyaan saya nggak pernah kamu menjawab. Kamu mencoba melakukan logika falasi. Saya sudah menjawab sedemikian rupa pertanyaan kamu dengan narasi-narasi yang ada di kitab itu. Sementara kamu pun nggak punya naskahnya. Kamu punya nggak naskahnya? Coba saya tanya. Loh, makanya saya tanya kepada Tengku Kori sekarang ini. Itu pernyataan Tengku Kori. Ya? Saya tanya, punya atau tidak? Loh. Saya jawab. Saya mau tanya saya punya atau tidak? Saya mau konfirmasi. Nggak kredibel. Saya mau konfirmasi aja. Suka TV kalau ngajak orang yang pinter. Jangan cuma punya titel doktor tapi nggak tahu apa-apa. Kalau itu mengada-ngada berarti percuma. Saya minta dia menjawab pertanyaan saya. Percuma kalau diskusi, kalau orang sudah berani mengada-ngada itu nanti tidak ada gunanya. Karena nggak mampu menjawab pertanyaan saya, turun. Apakah beliau ini mempertahankan kebenaran dengan ilmu, semua pertanyaan kamu sudah membela otoritas yang tidak otoritatif, ya? Kamu yang tidak otoritatif yang tidak otoritatif jawab, tetapi kamu selalu meminta pertanyaan kamu dijawab. Ya, saya tugasnya menimbang koridor keilmuan. Saya tidak jawab. Semua saya jawab. Sementara kamu memberikan suatu statement yang kamu sendiri tidak tahu naskahnya. Kamu punya nggak naskah kitab tersebut? Ya. Oke. Kamu punya nggak? Enggak, tanya Pak pada suka TV. Baik. Saya stop dulu ya. Oke. Kita berhenti pada kitab polemik tentang Abnaul Imam. Itu palsu. Enggak, bukan polemik Abnaul Imam ini. Mbak, saya potong, bukan polemik Abnaul Imam. Dia menuntut saya untuk menjawab naskah saya di video dulu tentang kitab karya 22 halaman fatwa karya Syekh Yasin Al-Khalidari. Ya, dia sendiri nggak punya kitab itu. Makanya saya tanya, coba kamu jujur jawab. Kamu punya nggak 22 halaman kitab tersebut? Punya nggak? Itu saya tanya, belum dijawab. Makanya saya tidak perlu untuk menjawab. Ya, enggak, para ulama yang berkumpul Al-Nasab di Libanon itu siapa? Atau tidak? Kamu jawab dulu. Itu dari awal nggak dijawab, soalnya bagaimana saya mau menjawab? Bagaimana saya nggak jawab? Karena itu saya jawab. Akan sia-sia saja. Ya, para ulama ahli nasab yang berkumpul di Libanon siapa yang ditekan Tuan Guru Kori itu? Apakah itu beliau mengada-ngada atau bukan? Tidak ada ulama yang berkumpul di Libanon, itu ditulis di Libanon. Udah jelas? Udah jelas belum? Hah? Udah jelas belum? Itu dituliskan di Libanon, bukan berkumpulnya ulama di Libanon, bukan. Kau muter-muter. Ya, ayo. Baik. Ya, pemirsa pada Suara TV, ya ini semakin seru saja ini perdebatan atau debat tentang kajian nasab ini. Nanti kita akan sambung kembali terhadap polemik nasab. Tetapi satu lagi saya pertanyaan lagi tentang kitab Abnaul Imam. Said Kori, ada yang mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam ini adalah tidak dikenal oleh ulama-ulama klasik. Ini benar apa tidak ini menurut Anda? Ya, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pun nggak dikenal oleh ulama klasik. Karena kitab itu baru ditemukan.
kitab Abnaul Imam pun kitab yang baru ditemukan, naskahnya baru dicetak. Sama juga dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Jadi kitab itu juga berdua-duanya kitab yang tidak pernah dikonfirmasi oleh ulama terdahulu di abad 6, abad 7. Itu dimiliki oleh pentahqiq, ya. Nah, sekarang saya jawab, Abnaul Imam itu kitab abad ke-5 yang ditemukan oleh Ibnu Shadaqah di abad 910 Hijri. Ya, itu ditemukannya. Ditahqiq di abad 10 sekian wafatnya beliau kan. Terus dilanjutkan oleh Imam As-Safaraini, terus dilanjutkan oleh Imam Al-Maqdisi pentahqiqannya. Ya, artinya kitab tersebut sudah sangat kredibel, ditahqiq dan diketahui oleh ulama-ulama ahli nasabah terkemuka. 3 loh pentahqiqnya orang yang dari generasi ke generasi. Sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya ditahqiq oleh 1 orang, Said Mahdi Rajai. Nah, ketika orang menganggap Said Mahdi Rajai itu mengatakan dengan Syajarah Al-Mubarakah, Said Mahdi Rajai juga mengisbat nasabah alwi. Apa yang jadi masalah? Sementara kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak dikenal biografi penulisnya berdasarkan kitab ilmu tahqiq, ya. Setiap naskah kitab yang tidak diketahui biografi penulisnya, ya, siapa penulisnya itu tidak diketahui dengan pasti, maka kitab itu manhulah, kitab yang perlu diragukan, wa fihi nazar, dan pada kitab tersebut tidak mesti ada penelitian, gitu loh. Artinya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak kredibel, tidak ditahqiq oleh banyak ulama ahli tahqiq, gitu loh. Coba ulama ahli tahqiq 3 orang mengetahui Abnaul Imam, sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya 1 pentahqiqnya, As-Sayyid Mahdi Rajai. Gimana? Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Yang adil Bapak pada Sukatv, yang adil Anda hari ini, coba minta kepada Dr. Ribut untuk menjawab pertanyaan saya. Pertama, kalau dia sepakat dengan Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, ya, tolong Anda tunjukkan kitab asli, manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam. 1. Kedua, apakah Anda telah meneliti kitab buku tesis Imaduddin? Kalau Anda meneliti buku tesis Imaduddin, coba tunjukkan di mana naskah di dalam tesis Imaduddin yang menunjukkan bahwa Abnaul Imam itu palsu. Itu aja, coba dijawab. Jangan limpahkan pertanyaan terus. Saya sudah jawab pertanyaan Anda. Ayo jawab dulu. Oke, silakan. Mungkin bisa memberikan klarifikasi, Dr. Ribut, silakan. Halo. Apakah terkendala sinyal atau baru berkumandang adzan maghrib di Sudan? Ya, silakan mungkin bisa ini. Ya, tadi kan sudah saya baca. Ya, jadi dalam 20 halaman 20 ya, dalam kitabnya itu ya, ini nama kitabnya apa? Coba dijawab dulu yang benar. Aduh, mutar mukimat nih. Saya itu sebenarnya ya agak terganggu Pak Yusuf dengan omongan kasarnya Tengku Qori itu. Saya agak biasa diskusi dengan omongan yang kasar ya, dan menyerang karakter kayak begitu. Gaya orang lah Mas. Ini yang aneh gitu loh. Saya di sini nggak terbiasa diskusi dengan Anda. Kalau Anda nggak bisa menerima gaya diskusi dengan saya, sudah. Jangan diskusi Mas. Makanya nggak punya kredibel Anda. Ya. Aduh, lucunya orang yang tidak pernah di kampus ya, dan juga kalau ngomong juga begitu. Jangan begitu ya. Mas, saya alumni mahasiswa juga Mas. Jadi terganggu. Loh, ini makanya ya nggak rugi kalau saya dari Unima Malikusare, tidak didukung oleh
Tengku Kori itu ya nggak masalah ya. Ya walaupun tadi saya bacakan juga percuma diulang-ulang lagi itu. Itu Pak Yusuf, mohon izin saya tidak bisa meneruskan karena baik. Ya, karena omongannya kasar ya, saya nggak terbiasa itu ya. Mohon izin saya Pak Yusuf. Ya. Oke, baik. Ini baik, terima kasih Dokter Ibu. Baik. Iya. Oke, plus minus. Baik, pemirsa pada Suara TV, kita yang dijanjikan diskusi sampai 1 jam, ini sudah 1 jam 30 menit. Jadi sebentar, Gusmar. Sebentar, ya. Gusmar. Ya. Oke, ada closing statement, silakan. Ya, salah satu yang menyebabkan tidak akuratnya sebuah diskusi, ya. Pertama, mengkritik gaya seseorang yang dipaksakan harus dengan keinginan orang lain, itu yang sulit. Ya. Yang kedua, saya ini orang Sumatera, orang Aceh. Kami gaya diskusi ya seperti ini. Dari semua yang Anda tanyakan saya jawab. Anda mencoba untuk mereaksi atau merealitakan terkait video yang beredar terhadap statement saya sebelum saya menjadi pembela nasabah alwi, yaitu biasa kaul kadim. Kalau Anda bertanyakan, saya sudah nggak anggap itu sebuah karya. Saya nggak anggap itu fatwa ahli nasabah. Itu sama dengan penelitian Imaduddin. Sama saja. Gitu loh. Sekarang apa yang dia teliti, saya jawab semua dalam naskah saya. Gitu loh. Nah, jadi kesimpulan pada malam ini, ya, diskusi ini tidak membuat otak saya ringan. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang saya harapkan dari seorang utusan mukimat, ya, utusan Kiai Haji Imaduddin, ya. Kenapa? Karena percuma sampai ke Sudan dia sekolah tinggi sampai ke sana, tetapi tidak ada satu pengetahuan pun yang bisa dapat saya ambil dari narasi dia. Hanya comot-comot statement YouTuber, ya, sehingga menjadi dalil buat dia, bukan dalil ilmiah dari kitab-kitab. Maka oleh sebab itu saya katakan, tolong Bapak Yusuf, ya, cari lawan sama saya untuk membela, untuk menguatkan tesis Imaduddin dengan orang yang kredibel. Kalau perlu face to face. Hatta Kiai Haji Imaduddin suruh ketemu sama saya, diskusi sama saya. Jangan modal cuma nyap doang di pinggir jalan, ya, ngatain nasab orang palsu, tetapi ketika diajak diskusi secara ilmiah, kabur, nggak pernah unggul, nggak pernah berani, malah mensyaratkan orang lain untuk mempunyai rekomendasi daripada lembaga Robitoh, sementara tesisnya Imaduddin tidak ada rekomendasi dari ulama internasional pun. Ini nggak kredibel. Dia pingin bikin tesis, pingin tesisnya kuat, tetapi dia tidak mau berdiskusi dengan orang-orang yang meneliti. Dia pilih-pilih lawan. Apa pula ini? Ini bukan ulama, tetapi adalah penghasut di akhir zaman. Kadzib namanya. Sementara saya, setiap saya bernarasi, waktu saya mendukung Imad, saya siap berdiskusi dengan siapapun. Anda menjadi saksi. Dengan siapa saya sudah pernah diskusi? Anda saksi, Pak, pada Suka TV. Ya, siapapun saya lawan. Tapi hari ini saya mendukung nasabah alawi. Saya akan menantang siapapun orang yang membela nasabah alawi. Saya yang menentang nasabah alawi, saya tantang 2 kali 24 jam, 7 hari 7 malam. Di mana orangnya? Ayo diskusi sama saya. Jangan cuma ngomong-ngomong bikin framing macam-macam. Diskusi yang ilmiah adalah diskusi yang tidak mengkritik pribadi orang lain. Kalau Anda tidak punya kemampuan diskusi sama seperti saya, memaklumi gaya seseorang, mending Anda sadaqallahul azim dah. Gak usah diskusi. Anda nggak bisa memberikan data kok. Cuma datang omong-omong di sini. Data yang saya perlukan. Yeah. Oke? Baik. Close statement saya hari ini menunjukkan bahwa orang yang datang di room ini tidak mampu memberikan jawaban atas keakuratan dan keabsahan tesis Imaduddin dan tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Dan dengan demikian dapat dipastikan bahwa tesis Imaduddin
tidak dikonsumsi oleh orang-orang yang berakal sehat dan orang-orang yang berpengetahuan tinggi, melainkan hanya doktrin, membela doktrin tanpa penelitian. Wallahu a'lamu bisawab, wallahu aqwamu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Silakan Dr. Ribut, closing statement, apakah sekaligus menanggapi terhadap Tengku Qori? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan saya, closing statement dari diskusi ini ya, walaupun diskusi nggak akan selesai, ya. Jadi tadi yang disampaikan, misalnya terkait masalah konferensi internasional, Tengku Qori juga mengaku bahwa kecelik ya, ketipu itu bukan hasil dari konferensi para ulama ahli nasab, ya, tetapi hanya tulisan satu orang. Itu artinya banyak bentuk-bentuk keterburuan atau sikap terburu-buru dalam menyampaikan sesuatu, dalam menggali data. Ini mencerminkan sangat riskan, ya, sangat riskan nanti kalau ditanggapi secara ilmiah, ya, karena memang sifatnya adalah berdasarkan giroh atau sentimen saja. Kayak tadi mengatakan orang Jawa manis di mulut, lain di hati. Ini kan rasis, nggak boleh ini. Ya, ini nggak boleh. Tetapi nggak apalah, karena saya bisa memaklumi, karena proses intelektualnya adalah di perkampungan, jadi saya bisa memaklumi. Jadi pada intinya ini adalah mempertahankan kebenaran dengan bukan dengan landasan ilmu, tetapi memperjuangkan otoritas kitab yang tidak otoritatif. Itu yang dilakukan saat ini. Walaupun banyak ada yang dihafal nama itu, nama ini, nama itu, nama ini, tapi kembali lagi pada kaidah himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Itu aja Pak Yusuf. Semangat ulama mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu kemudian dibuat untuk membombardir orang lain seolah-olah hanya dirinya yang benar saja. Itu aja closing statement dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya polemik Pak Yusuf Mar, untuk supaya tidak timbul fitnah, ya, saya sampaikan terakhir bahwa beliau ini menuduh tuduhan saya kepada kitab Syajarah Mubarakah itu tidak kredibel, seakan-akan tidak mempunyai dalil, padahal dia sendiri tidak mampu memberikan jawaban. Dan saya mampu memberikan. Ya, Pak Yusuf, mohon maaf, ya, jadi sama. Ya, beliau juga ini cuman seperti menyebut muhaqqiq pendusta. Kiai Imam tidak menyebut muhaqqiq pendusta, itu hanya kesimpulan sendiri aja yang simplistis. Dari sebuah kebenaran. Terima kasih Pak Yusuf. Ini adalah fanatik butanya orang tersebut. Memang tidak layak di meja ilmiah karena dari cara argumen dan gayanya juga meja ilmiah. Tidak perlu emosi. Seorang yang bernama Dr. Ribut tidak. Baik. Ini fakta yang saya dapatkan dan semua orang yang menonton bisa melihat bahwa beliau Dr. Ribut ini mendingan copot kedoktorannya, malu-maluin dokter-dokter lain. Anda datang ke sini tidak membawa. Baik. Anda itu menyimpulkan orang itu kayak orang kampung ya, orang perkampungan biasa lah itu. Ya. Oke. Ya, Said Qori ini baik pemirsa pada Suha TV, itulah plus minus dari debat nasab, tetapi pada intinya bahwa kenapa polemik nasab ini menjadi sebuah penting, karena menunjukkan bahwa nasab keturunan atau warisan dalam tradisi Islam adalah nasab Rasulullah itu sangat penting. Maka penting untuk diteliti untuk memastikan kebenaran klaim nasab tersebut. Karena apa? Ini menyangkut nasab orang yang mulia. Terima kasih Said Qori. Nanti saya menunggu debat sengit. Mungkin nanti nextnya Tengku Qori dengan Kiai Imad, saya tidak tahu apakah ini akan terwujud atau tidak. Tetapi Kiai Imad kemarin memberi sebuah tantangan bahwa boleh berdebat Said Qori dengan Kiai Imad jika dia Tengku Qori mendapatkan rekomendasi atau surat dari Rabitah. Apakah sanggup nanti menjadi sebuah referensi atau
syarat itu, saya tidak tahu gitu ya. Yang kedua, kita menunggu terhadap karya atau buku Tengku Kori tentang mengkritisi atau tesis Kiai Imad, sehingga betul-betul ini menjadi sebuah polemik yang membuat kreativitas seseorang. Terima kasih Tengku Kori, terima kasih Dr. Ibu. Ada pesan buat Kiai Imad sebentar. Pesan buat Kiai Imad sebentar buat saya dari saya. Ya. Jadi Kiai Imad berani menantang saya dengan membuat satu syarat harus ada rekomendasi dari Robito. Siap, saya akan usahakan itu, tapi juga dengan syarat. Ya, tesis Kiai Imaduddin harus dilengkapi bukti rekomendasi ulama ahli nasab internasional bahwa tesis dia itu sahih. Jadi kalau dia tidak mempunyai rekomendasi tesis dia di rekomendasi keabsahannya daripada ulama ahli nasab internasional, berarti tesisnya Imaduddin ilegal. Maka tidak pantas untuk mensyaratkan orang lain untuk mempunyai rekomendasi dari Robito. Dia membuat tesis, saya membuat antitesis, secara prosedural antitesis dilawan dengan tesis. Demikian pesan saya buat Kiai Imad. Kita tunggu nanti karya Tengku Kori bukunya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada semua. Itulah tadi diskusi panas Said Qori bersama Dr. Ribut yang membahas tentang beberapa hal masalah polemik nasab yang belum selesai, serta alasan dan sebab mengapa Said Qori berpindah arah melawan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.